Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda dan semuanya mahasiswa Mikom yang baik. Pada pertemuan online kita kali ini, kita melanjutkan pertemuan sebelumnya. Ingat ya, pertemuan sebelumnya, pertemuan pertama kita membahas mengenai lingkungan bisnis yang bergerak begitu cepat. Kemudian kita harus siap-siap menghadapi pergerakan itu yang tidak terduga, yang tidak bisa diprediksi, dan itu terjadi pada saat ini. Kemudian pada kuliah kedua yang lalu juga online, kita membahas lebih jauh mengenai apa yang perlu Anda siapkan sebagai pribadi, sebagai mahasiswa, dan sebagai nanti akhirnya lulusan perguruan tinggi untuk menghadapi lingkungan yang bergerak cepat seperti itu. Nah, sekarang pertemuan selanjutnya setelah kita membahas itu semuanya, maka pertemuan kali ini kita membahas mengenai apa yang dipersiapkan oleh dunia industri terhadap lingkungan yang bergerak cepat tersebut. Apa yang ada di dalam industri, meliputi organisasi, meliputi kesiapan IT dan sebagainya. Itu yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, selamat menikmati pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini perlu Anda ketahui semuanya, Anda semua mahasiswa, bahwa karena keterbatasan ruang dan sebagainya, maka sebagian Anda offline ketemu dengan saya langsung, dan sebagian dari Anda masih online dengan pembelajaran berupa daring. Tapi itu semua semoga tidak menghalangi kita semuanya belajar. Jadi agar sama-sama paham bahwa kita belajar ini tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Pada pertemuan ketiga kali ini, kita membahas mengenai human capital di era digital. Jadi tolong dipahami betul, di review lagi pertemuan sebelumnya saya perkenalan, kemudian kita membahas lebih jauh mengenai lingkungan bisnis yang bergerak begitu cepat. Ingat ya, dulu lingkungan lama diibaratkan seperti kapal Titanic yang besar, kemudian tambun, sulit bergerak, strukturnya jelas sekali, pembagian kekuasaan dan job desk-nya tegas, tapi kelemahannya adalah kurang bisa bergerak cepat, kurang bisa mengadaptasi terhadap perkembangan teknologi. Kemudian lingkungan sekarang diibaratkan seperti kapal arung jeram yang gesit, lincah, kecil, tapi begitu solid sehingga mudah beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Kita paham pertama yang menyebabkan perubahan begitu cepat adalah disebabkan oleh digital. Itu kita bahas yang lalu, sehingga menyebabkan timbulnya namanya pemahaman industri 4.0 yang diawali dari 1.0. Itu sudah kita bahas sebelumnya, dan sekarang kita memasuki 4.0 dan sebagian juga 5.0 di mana dikenalkan yang namanya ekonomi kreatif. Ingat ya, juga society 4.0 yang terjadi di mana globalisasi informasi itu menyebar demikian cepat pada saat yang bersamaan. Saya pernah nyontohkan, seandainya perang Diponegoro di zaman itu, Pangeran Diponegoro pegang handphone, ada grup WA-nya, maka nggak mungkin Pangeran Diponegoro bisa ditaklukkan, kan gitu. Karena dia akan men-share WA, mengirim WA kepada yang lain untuk membantu. Tapi saat itu yang namanya teknologi tidak ada atau tidak cepat, pengiriman informasi hanya lewat kurir, lewat merpati, sehingga yang terjadi adalah penyampaian informasi lambat, bisa seminggu, bisa sebulan, malah bisa nggak sampai. Itu yang kita bahas yang lalu. Kemudian
Sekali lagi, ingat lagi bahwa akibat dari digitalisasi itu, teknologi yang dulu begitu hebat, ada BlackBerry, ada yang namanya tape recorder, ada yang namanya kaset dan sebagainya hilang, digantikan oleh teknologi sekarang ini yang ada di handphone Anda. Nah, kemudian juga di handphone Anda itu akhirnya masuklah aplikasi-aplikasi yang membantu mudahnya hidup kita semuanya. Itulah karena pengaruh digital. Kemudian apa yang terjadi pada bisnis? Dikatakan bisnis 4.0 itu intinya dengan masuknya digitalisasi maka bisnis berubah juga, di mana peran teknologi, peran IT begitu besar mendominasi segala lingkup kehidupan kita, yang akhirnya menggantikan pekerjaan manusia atau sebagian pekerjaan manusia sudah digantikan oleh mesin dan robot. Itulah yang terjadi. Kemudian langkah selanjutnya atau gerakan selanjutnya adalah banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang, tapi juga pekerjaan-pekerjaan yang timbul akibat IT juga makin banyak, terutama jadi content creator, kemudian juga business development dan sebagainya. Itu kita bahas minggu-minggu sebelumnya. Nah, berdasarkan pemahaman bahwa lingkungan bisnis bergerak cepat, masuknya IT, globalisasi dan sebagainya itu tadi, maka perubahan zaman sangat berdampak pada perubahan pola kerja. Yang kita bahas minggu lalu, kita harus bagaimana, istilahnya how to win the future, bagaimana kita memenangkan masa depannya seperti itu. Dan kita bahas lebih lanjut, Anda sebagai mahasiswa, sebagai pribadi, sebagai anggota organisasi harus apa dan sebagainya. Nah, sekarang pembahasan lebih lanjut adalah, pertanyaannya adalah, how do organizations deal with the business environment in the digital age? Bagaimana organisasi atau organisasi bisnis terutama dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan bisnis yang atau digitalisasi yang seperti itu. Itulah porsi industri harus apa. Ya, insya Allah saya akan share berdasarkan pengalaman saya lebih banyak. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa saya lebih banyak share pengalaman. Kalau teori dapat Anda baca sendiri. Tapi kalau pengalaman, insya Allah apa yang saya sampaikan dapat Anda gunakan sebagai kontemplasi, sebagai kaca untuk memahami industri di saat ini. Pertama harus dipahami bahwa dalam suatu organisasi itu ada yang namanya orang yang berperilaku dalam organisasi. Ingat poinnya, orang. Organisasi tidak bisa digerakkan oleh mesin saja, oleh IT saja. Semuanya dikendalikan oleh orang. Jadi ada tiga sistem di situ. Orang, lingkungan, dan sistem. Ada 3 faktor. Orang, lingkungan, dan sistem. Yang semuanya berinteraksi, akhirnya dampaknya pada organisasi itu apa? 1, bisa terjadi efisiensi kerja, produktivitas kerja, terkait juga berdampak pada kesejahteraan pegawai, kemudian kenyamanan bekerja, lingkungan kerja, rasa aman pegawai, motivasi kerja, keadilan penghasilan, dan sebagainya. Jadi itu semuanya hasilnya adalah naik atau turun. Nah, juga semuanya saya katakan di buka tadi itu sering dijadikan riset, kemudian dijadikan evaluasi dari riset itu untuk perbaikan atau untuk masukan praktek manajemen selanjutnya. Lalu
dalam organisasi, terutama organisasi bisnis swasta, dan sekarang diadopsi oleh PNS adalah yang namanya merit system. Jadi merit system itu intinya adalah penerapan manajemen SDM yang mendasarkan atau menjadikan kualifikasi, kompetensi, kinerja sebagai pertimbangan utama dalam perencanaan pegawai, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin, dan pensiun pegawai. Jadi istilah dulu namanya PGPS, pinter bodoh sama saja, itu tidak berlaku di mazhab atau di aliran yang namanya merit system ini. Merit system itu mengakui kalau orang pinter ya diperlakukan bukan hanya orang pinter, orang berkinerja bagus itu akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada orang yang kinerjanya kurang atau kinerjanya jelek. Jadi fair, adil. Nah, awalnya merit system ini dikembangkan di perusahaan-perusahaan swasta dan akhirnya masuk ke BUMN, dan sekarang merit system itu diakomodasi di ASN. Jadi ada undang-undangnya nih, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jadi di situ mengatur bahwa kebijakan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Jadi tanpa diskriminasi. Jadi yang diperhatikan itu adalah lebih kepada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Ideal memang, tapi faktanya bagaimana? Nanti pembahasan selanjutnya mungkin di luar mata kuliah ini. Nah, merit system itu dasarnya yang utama adalah bagaimana menetapkan standar kinerja terhadap prestasi kerja individu yang ada di organisasi itu. Nah, kalau merunut lebih lanjut, sebetulnya di dalam organisasi itu ada namanya KPI, Key Performance Indicator, kemudian KPI itu di cascading, diturunkan ke cabang, ke unit, ke individu, gitu. Akhirnya setiap individu itu punya target kinerja. Target kinerja itulah yang disebut namanya standar performansi, sehingga akhirnya disusun alat untuk mengukur kinerja itu, dan akhirnya dengan alat itu dapat diketahui apakah kinerja pegawai itu naik atau bagus atau tidak, mencapai target, melebihi atau kurang. Nah, berdasar itu maka dampaknya adalah pada penghasilan, pada karir, dan pada perlakuan pegawai selanjutnya di periode itu. Manajemen memperlakukan pegawai di periode itu naik atau turun. Itu sebetulnya ringkasnya. Oke, clear? Nah, setelah itu untuk menghadapi era digitalisasi yang saya katakan di awal begitu sudah masif sekarang ini, tidak ada lagi orang yang tidak paham atau tidak pegang handphone, tidak pegang yang namanya sosmed dan sebagainya. Di organisasi sendiri harus menata betul sistem yang ada di dalamnya untuk adopt, untuk mengadaptasi, untuk menyesuaikan diri terhadap situasi itu. Nah, secara teori ada minimal 10 hal nih. Jadi kalau bicara tentang human capital, manajemen SDM, kemudian personalia. Jadi awal-awalnya dulu itu namanya manajemen personalia. Dulu sebelumnya lagi adalah masih manajemen umum, karena personalia di bawah umum. Jadi umum itu dulu ada umum sendiri, general affair, ada hukum, ada personalia, itu gabung jadi satu. Kemudian akhirnya personalia misah jadi manajemen personalia sendiri.
Akhirnya ketika personalia merasa bahwa SDM itu harus diperhatikan betul, akhirnya jadi manajemen SDM, kan gitu. Nah, kemudian naik lagi menjadi human capital, naik lagi menjadi talent management. Nah, sebenarnya istilah-istilah itu adalah istilah-istilah yang ya pembaharuan saja. Seperti dulu Anda mengatakan kalau jalan-jalan refreshing, sekarang kan healing, kan gitu sebetulnya. Itu istilah umum yang nggak usah kaget, tapi prinsipnya sama. Jadi dalam internal organisasi itu diawali dari bagaimana mendesain organisasi. Desain organisasi itu memang organisasi kalau baru dan lama beda. Kalau baru tinggal membuat, kalau yang lama itu ada adjustment, ada penyesuaian dan sebagainya. Jadi di dalam desain organisasi itulah di mana job desk disusun, kemudian jabatan-jabatan disusun, nilai jabatan disusun, kemudian juga menyusun mengenai struktur organisasi dan sebagainya sehingga menjadi lengkap organisasi di PT X misalnya. Nah, kemudian terkait dengan SDM sendiri, maka ada yang namanya diawali dengan perencanaan SDM. Jadi merit system tadi yang kita akui bahwa berpengaruh terhadap perencanaan SDM beda dulu dan sekarang. Kalau yang namanya dulu perencanaan SDM itu sangat tergantung pada hanya anggaran, sekarang beda. Jadi nanti akan bahas lebih lanjut, tapi akan saya sebutkan satu demi satu dulu apa yang terjadi di organisasi. Satu, perencanaan SDM. Kemudian tahap kedua adalah rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi terkait bagaimana pengadaan pegawai. Kemudian setelah pegawai diterima, maka ada namanya orientasi, sosialisasi, dan penempatan pegawai. Nah, selanjutnya ini nih, jadi saya berusaha menyingkat mata kuliah 1 semester tentang manajemen SDM, kadang 2 semester, menjadi pertemuan 3 kalian inilah nanti yang semoga Anda paham betul, karena ini saya yakin bekal ini sangat bermanfaat bagi Anda mahasiswa. Yang keempat setelah itu adalah namanya penilaian kinerja pegawai. Itulah yang saya jelaskan tadi, babonnya, induknya, intinya dari merit system adalah penilaian kerja pegawai. Kemudian tahap selanjutnya atau langkah selanjutnya atau kegiatan selanjutnya dilakukan oleh manajemen SDM adalah pengembangan karir. Karir ada serangkaian jabatan yang dilalui pegawai dari dia masuk sampai pergi keluar, dan itu harus direncanakan dengan benar. Tahap selanjutnya ada namanya pendidikan dan pelatihan. Jadi untuk meningkatkan kompetensi pegawai, maka pegawai harus dididik dan dilatih. Kemudian apa? Yang tidak kalah penting dan menjadi harapan semua pegawai adalah kompensasi. Kompensasi itu adalah remunerasi atau penggajian atau kickback, balikan dari pegawai pekerja itu dihargai berapa. Kemudian ada namanya hubungan ketenaga kerjaan. Jadi di zaman sekarang ini, karena organisasi merupakan sistem yang terbuka, tidak bisa lagi nutup diri, maka ada LSM yang harus juga dipenuhi, ada serikat pekerja yang harus dihadapi, ada undang-undang cipta kerja yang harus dibaca dan diterapkan dan sebagainya. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah kesehatan dan keselamatan kerja, K3. Bagaimana membuat pegawai itu bekerja tapi tetap aman, nyaman, selamat, kan gitu sebetulnya. Jadi yang itu ada 10 hal yang harus dipahami minimal dalam kegiatan manajemen SDM. Tidak hanya itu, tapi langkah selanjutnya yang harus dipahami juga adalah ada namanya perangkat pendukung. Apa itu perangkat pendukung? Yaitu meliputi sistem-sistem yang harus
bangun, harus dipahami, harus disusun sehingga sistem itu bisa membuat pegawai bekerja dengan baik, bisa membuat arus produksi juga dapat dicatat, diatur dengan baik. Nah, jadi ada sistem informasi SDM sendiri dan juga ada sistem evaluasi organisasi. Itu nanti akan dibahas di belakangan. Mari kita bahas satu-satu. Pertama, terkait dengan organisasi, maka harus disusun mengenai analisis jabatan. Kalau di zaman dulu yang namanya orang hasil analisis jabatan adalah ada dua, job spec dan job desk. Job desk adalah deskripsi jabatan yang berisi adalah serangkaian level jabatan dari tingkat tinggi sampai tingkat rendah dan pekerjaannya apa. Kalau sekarang itu lebih kepada jabatan setiap individu ditentukan oleh pembagian tadi KPI-nya. KPI korporat dibagi menjadi KPI unit, kelompok sampai ke KPI individu. Jadi job desk-nya atau deskripsi jabatannya individu itu saat ini lebih berupa penyelesaian pekerjaan-pekerjaan terkait dengan KPI individu yang nanti dikumpulkan mendukung keberhasilan KPI korporat. Itu analisis jabatan. Nah, yang kedua adalah yang dikatakan sebagai perencanaan dan pengisian tenaga kerja. Nah, sebelumnya secara tradisional banyak dulu kalau di kementerian dan sebagainya ngisi tenaga kerja itu dasarnya adalah dasar budget. Jadi tahun ini ada ditetapkan hanya ngisi misalnya 100 pegawai gini, anggarannya ada begitu. Ya itu ekstrimnya lah gitu. Tapi di saat ini pengisian tenaga kerja itu dasarnya itu betul-betul memang kebutuhan. Nah, tekniknya banyak. Jadi tekniknya itu adalah ada analisis tren. Jadi ya pertama analisis tren itu adalah misalnya menghitung 4 tahun terakhir ini tren pegawai kita itu naik berapa gitu kan. Sehingga tahun kelima kita akan rekrut segini. Itu jadi masih relatif belum ilmiah juga. Kemudian pakai peramalan terkomputerisasi. Ya pakai teknik tertentu, pakai aplikasi keluar tahun besok kita merekrut segini. Kemudian ada namanya analisis rasio. Jadi analisis rasio itu bicara tentang baiknya kalau pegawai bos segini atau manajer segini, anak buahnya begini gitu. Tapi yang sekarang ngetren sekali adalah ya bukan ngetren, yang jadi panutan adalah kebutuhan tenaga kerja itu memang berdasarkan perhitungan real. Ada teknik-teknik tertentu yang menyebabkan bahwa kita butuh segini. Pakai jelimet memang. Ada rapat-rapat yang melibatkan setiap bagian, kemudian jabatan-jabatan itu atau pekerjaan itu dibagi betul terhadap ini. Ternyata ada pekerjaan yang belum dilaksanakan atau tidak sempat dilaksanakan atau tidak bisa dilaksanakan karena yang lain sudah penuh beban kerjanya mengerjakan lain, maka ini perlu rekrut. Jadi pembahasan itu memang perlu khusus, tapi intinya kepada para mahasiswa semuanya bahwa pengisian tenaga kerja itu diawali dengan perencanaan yang matang berdasarkan kebutuhan real. Apalagi sekarang fluktuasi ekonomi seperti ini yang berubah-ubah ini nggak bisa kita merencanakan 5 tahun ke depan, nggak bisa. Kita hanya bisa merencanakan kebutuhan tahun besok atau 6 bulan lagi apa atau 2 bulan lagi apa begitu. Sehingga sering kebutuhan tenaga kerja itu lebih banyak outsource atau kontrak begitu kan, karena tidak suka perusahaan seperti untuk mengikat dengan kondisi perusahaan lingkungan bisnis yang seperti ini. Nah, setelah tahu
berapa yang perlu diisi, maka ada dua hal cara ngisinya, yaitu dari dalam dan dari luar. Ini khusus biasanya untuk mengisi jabatan-jabatan manajerial. Kalau jabatan manajerial itu, kalau jabatan staffing, pelaksana itu lebih banyak dari luar lah. Tapi kalau untuk mengisi manajerial, itu biasanya perusahaan menawarkan atau menseleksi dulu dari dalam. Kenapa? Ya biar tidak ada iri, biar ada menimbulkan rasa nyaman bahwa diberikan kesempatan orang dalam dulu untuk naik, kan begitu. Yang kedua juga untuk menjamin pola karir yang ada di perusahaan itu berjalan dengan baik. Tapi sering perusahaan-perusahaan swasta yang take risk-nya tinggi itu lebih banyak hunting dari luar. Dibutuhkan posisi manajer ini dari luar dengan spesifikasi ini, persyaratan ini, akan diberikan kompensasi atau gaji bla 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 gitu. Tapi biasanya meskipun begitu juga diberi kesempatan orang dalam untuk melamar. Itu sudah umum sehingga tidak ada kecemburuan. Kemudian diberikan pada lembaga lain untuk assessment, akhirnya yang ditunjuk siapa gitu. Itu kalau dari dalam. Kalau dari luar itu sering terjadi perusahaan nggak mau ribet, nggak mau ada masalah, nggak mau pusing, nanti didatangi ini diberikan kepada expert perusahaan yang sudah biasa menangani hal-hal seperti ini. Jadi rekrut diberikan sama lembaga tertentu, itu banyak sih begitu, lembaga tertentu, kemudian nanti ketika tinggal tahap wawancara baru melibatkan manajemen untuk memutuskan mana yang dipilih. Karena tahap wawancara itu biasanya misalnya contohnya tinggal dibutuhkan 10 pegawai yang daftar, yang diterima sampai tahap wawancara itu, yang lulus sampai tahap wawancara itu 20. Maka dengan wawancara itu manajemen bisa memutuskan mana yang dipilih gitu. Nah, itulah. Tapi kalau tanya kepada saya lebih suka untuk promosi dari dalam. Sebab apa? Dari dalam ya ada kompetensi yang sehat, ada yang namanya pola karir yang jelas. Kemudian juga dengan adanya promosi dari dalam, pegawai loyalitasnya makin tinggi, juga komitmennya makin tinggi terhadap perusahaan, dan juga kalau punya track record kan mesti di perusahaan ini sehingga penilaian lebih akurat. Tahap selanjutnya adalah rekrutmen dan seleksi. Jadi rekrutmen dan seleksi ini juga merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan. Pengalaman saya proses rekrutmen dan seleksi ini lebih banyak gangguan psikologisnya. Kalau fairnya sebetulnya yang setiap tahap kriteria gitu kan, itu harusnya juga yang nggak lulus, yang lulus diikutkan tahap berikutnya kan gitu. Nah, tapi ternyata tidak sesederhana itu. Pengalaman saya banyak intervensi. Nah, itulah yang hanya sekedar cerita aja. Banyak intervensi dari orang-orang yang berkuasa atau yang merasa berkuasa, bikin memo, telepon, WA dan sebagainya gitu untuk merekomendasi calonnya gitu. Ya itu umum dan hak dia, dan nggak salah hak dia. Tapi bagi saya sebagai pengelola manajemen, pegangannya adalah tahap-tahapnya dilalui. Yang lulus ya juga diikut sertakan tahap berikutnya, yang tidak lulus ya sudah gugur gitu. Sederhana sebenarnya, tapi beban psikologisnya besar kan. Kadang yang anaknya saudara, anaknya yang kita kenal nggak lulus dan sebagainya, kemudian ketemu di jalan seakan-akan wajahnya manyun kepada kita gitu kan, kenapa ini nggak ditolong dan sebagainya. Aduh, sedih sebetulnya. Tapi ya itulah fakta yang harus saya katakan kepada mereka gitu. Ya saya katakan sama
mereka bahwa ini kita laksanakan secara fair. Ya akhirnya dengan berjalannya waktu masalah itu lama-lama juga terkikis hilang. Tapi di awal-awal ya nggak enak ketemu, selalu rasanya dianggap kita ini nggak mau menolong. Yang lebih penting dalam tahap seleksi ini adalah sebetulnya wawancara. Jadi ya tadi saya katakan bahwa wawancara ini sangat-sangat penting karena meskipun telah kita berikan kepada lembaga lain, tetapi kita kan tidak ingin juga percaya 100% sama mereka atau tidak ingin beli kucing dalam karung kan. Sehingga ketika dalam tahap wawancara misalnya ada 25 yang lulus, kita butuh 10, maka itulah fungsinya manajemen. Fungsinya kalau di organisasi BUMN itu board of direction lah gitu, untuk menentukan, ketemu dengan langsung dengan mereka, bertanya, akhirnya tahu wajahnya, tahu pendapatnya, tahu pola pikirnya, sehingga kita yakin oh ini yang kita pilih. Nah, tahap selanjutnya setelah wawancara ketemu, akhirnya kita pilih orang-orang yang menjadi yang calon pegawai kan begitu. Akhirnya ada yang namanya orientasi dan pelatihan pegawai. Ada 2 tipe nih. Ketika calon pegawai itu selesai dan kemudian dia diangkat jadi calon pegawai, aturannya kalau tidak salah begini, dia akan selama 3 bulan jadi calon pegawai, kemudian nanti gajinya 80%, bulan keempat sudah diangkat jadi pegawai. Tapi yang kedua masih ada pola lagi, yaitu bahwa status sebagai calon pegawai itu masih dalam status proyek atau program seleksi. Sehingga tahap selanjutnya adalah akan diikutsertakan dalam orientasi pegawai atau prajabatan atau apa namanya lah gitu. Nah di dalam orientasi itu entah sebulan, entah 2 minggu, entah 3 bulan begitu, di situ itu status dia masih bisa gugur kalau tidak lulus orientasi. Ya itu plus minus, tapi just share for you that ada 2 tipe seperti itu. Nah, jadi sebagai informasi saja. Nah kemudian tahap selanjutnya setelah ikut orientasi, kemudian dinyatakan lulus, diterima jadi pegawai penuh, maka kegiatan yang harus dilaksanakan oleh manajemen SDM atau manajer SDM atau bagian SDM atau human capital unit itu sebetulnya adalah menyusun pola karir pegawai untuk pengembangan karir pegawai. Karir itu apa sih? Karir kan serangkaian jabatan yang akan atau kemungkinan akan dilalui pegawai, dari pegawai masuk dan sampai pegawai keluar. Kalau di dunia BUMN misalnya begitu, ada jabatan-jabatan itu di swasta juga lah begitu yang saya kenal, dibagi menjadi kelas jabatan. Contohnya lah ada kelas jabatan dari 25 sampai 1. Kita sepakat misalnya 1 tertinggi, 1 itu kelas jabatan 1 tingkat di bawah direksi, 25 itu sampai jabatan pelaksana di bawah. Nah, karir pegawai itu berupa pola yang harus dibakukan, itu berupa isinya berupa kualifikasi, ketentuan, persyaratan, cara, kemudian juga terkait dengan hal-hal umum dan hal khusus yang dituangkan di dalam aturan, sehingga pegawai tahu kalau dia itu di jabatan ini akan naik ke jabatan lebih tinggi, syaratnya apa? Kalau dia ditempatkan di bidang lain, syaratnya apa? Kemudian juga saya harus diberikan perusahaan itu pendidikan pelatihan apa? Jadi itu semua harus disusun menjadi pola karir pegawai,
sehingga pegawai punya panduan yang baku, panduan yang clear tentang saya ketika masuk di sini dan ingin nanti mendapatkan jabatan paling tinggi di perusahaan, itu jalurnya apa, persyaratan apa, saya tahu. Itu mudah sulit nyusun pola karir ini, karena juga terkait dengan pola karir ini ada yang harus dipahami juga adalah terkait dengan remunerasi. Jadi bagaimanapun jabatan disusun itu dari jabatan tertinggi sampai jabatan terendah itu kan ada yang namanya beban kerja. Jadi beban kerja itulah yang connect to remunerasi yang akan diberikan. Ya, jadi makin tinggi beban kerja, makin tinggi remunerasi diberikan. Maka selain menyusun pola karir, maka manajemen harus menyusun yang namanya melakukan evaluasi dari beban kerja jabatan, sehingga dia tahu jabatan tertinggi mana, jabatan terendah mana, dan connect to remunerasi akan diberikan. Jadi itu tahapnya. Memang membahas khusus mengenai ini bisa satu semester sendiri gitu, dan insya Allah saya paham bagaimana menyusun ini, tapi tidak di forum ini, tapi sekedar dipahami bahwa pekerjaan kegiatan di manajemen sumber daya manusia itu salah satunya adalah menyusun pola karir dan melakukan perhitungan beban kerja yang terkait dengan jabatan-jabatan terendah sampai tertinggi dan juga variasinya, kemudian juga terkait dengan remunerasinya. Kegiatan selanjutnya adalah menyusun program pelatihan dan pengembangan pegawai. Jadi saya contohkan di awal tadi, pegawai untuk naik ke jabatan ini harus diberikan pelatihan ini, harus dilatih, dididik, mengikuti kursus ini. Juga untuk memenuhi persyaratan di tempatnya, dia harus diberikan ini. Karena ada yang namanya pelatihan khusus dan ada pelatihan umum, ada yang namanya keterampilan dan ada yang namanya pelatihan biasa. Jadi kalau menamai misalnya operator forklift, operator truk atau juga sopir, itu keterampilan harus dipenuhi. Jadi juga komputer itu kan keterampilan, tidak hanya sekedar knowledge, maka harus disusun betul mengenai program diklat pegawai. Oke. Itu tahap-tahapnya. Kemudian ada yang namanya kesejahteraan pegawai dan harus dipenuhi. Jadi ya bidang SDM punya tanggung jawab menyusun, ya sebetulnya kalau nggak mampu bisa disusun oleh orang lain atau lembaga lain, tapi intinya harus ada yang namanya terkait dengan sistem kesejahteraan pegawai. Kesejahteraan itu tidak hanya gaji loh, ada gaji, ada tunjangan, ada fasilitas, kemudian ada juga terkait dengan rasa aman pegawai, ada asuransi dan sebagainya. Jadi harus disusun betul sehingga pegawai itu nyaman. Jadi memang tidak pernah pegawai merasa adil 100% tidak. Tapi misalnya lah pegawai dengan jabatan tertinggi satu, selain dapat gaji, dapat fasilitas, juga dapat tunjangan, juga dapat fasilitas mobil. Tipe ini lebih rendah lagi sama gaji, tunjangan, mobil yang lebih rendah. Tipe ini dapat tunjangan transportasi, dapat tunjangan perumahan dan sebagainya. Jadi banyak hal yang harus disusun. Jadi sekedar tahu saja bahwa yang namanya tunjangan kesejahteraan itu ada banyak. Ada gaji, upah, tunjangan, ada yang
namanya kompensasi, ada THR, ada beberapa, masih banyak, termasuk asuransi begitu. Jadi betul-betul disusun sehingga pegawai itu paham betul dan tahu bahwa kok saya nggak dapat, karena jabatan saya memang tidak memungkinkan untuk dapat, kayak begitu. Selanjutnya ada yang namanya hubungan ketenagakerjaan. Apa itu hubungan ketenagakerjaan? Itu harus dipahami betul terkait dengan peraturan kepegawaian yang harus dipahami. Sekarang ini ada undang-undang cipta kerja yang harus dibaca dan dipahami juga. Bagaimana mengendalikan situasi yang harmonis dengan serikat pekerja. Kemudian bagaimana hak pekerja pesangon juga harus dipahami. Hubungan tripartit juga harus dipahami. Itulah salah satu pekerjaan manajer SDM atau manajemen SDM. Ribet memang, banyak sekali yang harus dikerjakan. Terakhir adalah bagaimana manajemen pensiun. Pensiun itu tidak hanya sekedar pensiun, tapi bagian SDM, bidang SDM harus merancang betul sistem pensiun kayak apa. Apakah pensiun berupa seperti ke negeri ini, apa berupa asuransi, atau langsung pesangon sekali, misalnya dengan masa kerja 30 tahun dapat 100 kali gaji selesai. Itu harus disusun betul di awal sehingga ketika pegawai masuk itu sudah dipahamkan tentang itu, sehingga nanti ketika dia pensiun nggak kecewa. Harus tahu betul pola pensiun di perusahaan itu. Jadi juga harus terkait dengan hak pensiunnya itu apa aja, pengelolaan dana pensiun seperti apa, gitu kan, ada punya yayasan, diberikan kepada lembaga lain dan sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi itu sebagai cuplikan sebagian dari kuliah ketiga pada pertemuan hari ini. Pertemuan keempat nanti akan kita sambung pada terkait dengan perangkat pendukung atau sistem informasi atau sistem digitalisasi yang ada di lingkup perusahaan, khususnya SDM itu kayak apa. Sehingga SDM, sekali lagi di judul di awal adalah bagaimana perusahaan itu aware, mampu atau adopt terhadap perubahan teknologi di era digital ini. Demikian, terima kasih para mahasiswa semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.